Sudah, dokter. Kita mulai. Jadi, kita ulangi lagi, resep itu adalah permintaan tertulis untuk menyediakan obat ditulis sebagai suatu formula oleh dokter hewan, dokter gigi, dan dokter. Dengan mengikuti resep yang rasional, yaitu 5 tepat, bahan obat, dosis obat, BSO, cara dan waktu pemberian obat, serta pada penderita yang tepat. Jadi zat aktif itu apa? Adalah suatu senyawa yang dalam organisme hidup menimbulkan kerja biologis. Itu adalah zat aktif. Kalau bahan obat adalah zat aktif yang dapat berfungsi untuk mencegah, meringankan, menyembuhkan, atau mengenali penyakit. Jadi kriteria pemilihan bahan obat yang tepat meliputi parameter indikasi, kemanjuran, keamanan, kecocokan, dan harga. Yang ketiga adalah formulasi, interaksi, dan keadaan penderita. Indikasi terapi bahan obat, keadaan patologis spesifik untuk apa obat tersebut digunakan. Misalnya di sini bahan obat analgesik yang kuat itu indikasinya untuk kondisi nyeri yang sangat kuat, kecelakaan, operasi, tumor, infak jantung, atau edema paru. Untuk bahan obat yang sedang sampai yang lemah sampai sedang itu adalah nyeri ringan sampai sedang, sakit kepala, sakit gigi, migrain, dan nyeri rematik. Kemudian antipiretik itu saya indikasinya terjadi peningkatan suhu tubuh ya pada kondisi itu. Untuk antihistamin itu indikasinya semua penyakit akibat pembebasan histamin. Misalnya urtikaria, fever, udema, alergi obat, gigitan serangga, dan pruritus. Kemudian antitusif itu indikasinya untuk batuk yang mengganggu ya. Kemudian ekspektoran indikasinya batuk produktif, berdahak, sangat sulit dikeluarkan dari bronkus dan trachea. Kemudian bronkospasmolitik indikasinya untuk pada keadaan bronkospasme ya. Kemudian diuretik indikasinya utamanya itu ada pada edema akut, edema paru-paru, edema kronik, insufisiensi jantung. Sampingannya adalah pada keadaan keracunan. Bisa ya? Ada, nggak ada? Kemanjuran. Obat, misalnya P pribadi sama dengan obat P-drug ya. Dokter tidak perlu berulang-ulang memilih obat. Semakin sering menggunakannya akan semakin mengenal khasiat dan efek sampingnya serta manfaat untuk pasien. Keuntungan menyusun daftar obat P, tahu obat penggantinya jika obat terpilih tidak dapat digunakan karena efek samping atau kontraindikasi. Kemudian obat tidak tersedia bila terapi atau pengobatan baku tidak dapat digunakan. Kemudian keuntungan yang lain lebih mudah untuk memilih obat alternatif. Penyusunan obat P, alat bantu untuk menuliskan resep secara rasional. Kemudian menerapkannya dalam praktek. Pedoman memilih obat P, pertama adalah tetapkan diagnosis, kemudian
tentukan tujuan pengobatan. Yang ketiga ada susun daftar kelompok obat yang manjur. Keempat, pilih kelompok obat yang manjur berdasarkan kriteria kemanjuran, keamanan, kecocokan, dan biaya. Kelima adalah pilih obat P dari kelompok obat terpilih berdasarkan kriteria kemanjuran, keamanan, kecocokan, dan biaya. Kemudian terakhir adalah buat kesimpulan mengenai zat aktif dan bentuk sediaan, jadwal dosis baku, dan lama pengobatan obat baku. Yang pertama tadi, tetapkan diagnostis. Ketika memilih obat P, penting untuk diingat adalah memilih obat pilihan pertama untuk keadaan umum. Kedua, mampu memilih obat yang terbaik untuk kondisi tertentu. Ketiga, harus mengkaji patofisiologi penyakitnya. Jika patofisiologi belum diketahui dengan jelas, dapat mengobati gejala atau pengobatan simptomatik. Kemudian tetapkan tujuan pengobatan. Ini untuk mengetahui patofisiologi, menentukan tempat kerja obat, dan efek maksimum obat yang dapat dicapai. Kemudian membatasi sebagai pengobatan kausatif atau simptomatis. Ketiga, semakin tegas tujuan terapi, semakin mudah untuk memilih obat P. Yang ketiga tadi, susun daftar kelompok obat yang manjur. Ini untuk mengaitkan tujuan pengobatan dengan berbagai kelompok obat. Kemanjuran adalah kriteria pertama untuk memilih obat. Obat dalam satu kelompok mempunyai kesamaan mekanisme kerja dan kemiripan dalam hal struktur molekul, efek terapi, efek samping, kontraindikasi, dan interaksi akan memberikan efek yang mirip atau sama. Cara mengetahui kelompok obat yang manjur itu dengan melihat formularium, pedoman terapi di rumah sakit, pedoman tingkat nasional atau internasional. Kedua adalah mengetahui dalam indeks buku acuan farmakologi dan mencocokkan dengan diagnosis maupun tujuan pengobatan. Keempat, pilih kelompok obat yang manjur berdasarkan kriteria penilaian. Ini untuk membandingkan berbagai kelompok obat yang memerlukan informasi tentang kemanjuran. Ini didukung oleh data farmakodinamik dan farmakokinetik. Dibutuhkan obat dengan kadar tertentu dalam plasma, ya. Keamanan, lihat efek samping, efek toksik obat, faktor risiko tinggi, misalnya hamil, menyusui, tua, atau gagal fungsi organ. Kecocokan, lihat kontraindikasi BSO, interaksi dengan makanan, jadwal dosis, merupakan kepatuhan minum obat, dan keadaan penderita. Biaya pengobatan, negara berkembang maupun negara maju ditanggung pemerintah, asuransi, atau pasien sendiri. Kemudian pilih obat P dari satu kelompok obat yang terpilih, yaitu satu adalah kriteria penilaian, kemanjuran, keamanan, kecocokan, dan biaya. Kedua, memilih zat aktif dan bentuk sediaan. Kemudian pilih jadwal dosis baku, pilih lama pengobatan yang baku. Ini contoh dan langkah memilih obat P. Metode pemilihan obat P adalah metode P-drug, obat P, metode WHO. Contoh memilih obat P untuk angina pectoris. Metode P-drug atau obat P, tetapkan diagnosis. Misalnya angina pectoris stabil yang disebabkan oleh penyumbatan parsial arteri koronaria.
Kedua, tetapkan tujuan pengobatan, yaitu atasi sesegera mungkin dan kurangi kebutuhan miokard akan oksigen dengan menurunkan beban. Kontraktilitas, frekuensi denyut, atau beban hilir. Ketiga adalah susun daftar kelompok obat yang manjur. Satu, di sini contohnya yang pertama adalah golongan nitrat, kedua beta blocker, ketiga penyekat kanan CA. Keempat, pilih kelompok obat yang manjur berdasarkan kriteria kemanjuran, keamanan, kecocokan, dan biaya. Pilih obat P dari kelompok obat terpilih. Di sini ada gliserol trinitrat, isosorbit dinitrat, semprot, dan tablet monohidrat. Kesimpulannya, zat aktif isosorbit dinitrat tablet sublingual 5 mg. Jadwal dosis 1 tablet jika perlu dapat diulang sampai 1-3 kali. Lama terapi bila masih nyeri, rencana tindakan lanjut. Ini contoh metode MAUA sheet. Cara memilih drug, yaitu tentukan prosentase bobot efisiensi, safety, dan cost sesuai kebijakan makro atau kondisi masyarakat. Kedua, tentukan tingkat kriteria dengan pemberian nominal 1-9. Kemudian kalikan nominal tersebut dengan prosentase bobot kriteria, jumlahkan untuk mendapatkan nilai total pada kolom total. Kemudian nilai total tertinggi adalah pilihan pertama, kedua, dan seterusnya. Ini contohnya ya. Ini contoh pemilihan drug untuk kasus tipes abdominalis dengan metode MAUA. Jadi yang tertinggi adalah chlorphenicol, yang kedua amoxicillin, ketiga cotrimoxazole. Bila ada 2 atau lebih obat yang hampir sama sifatnya, maka pilihan obat pada obat yang paling banyak diteliti, obat yang memiliki sifat farmakokinetik paling menguntungkan, ketiga obat yang dibuat oleh pabrik lokal yang baik, keempat obat yang memenuhi bakuan mutu, ketersediaan hayati, dan stabilitas penyimpanan. Kelima, obat esensial dibuat dalam formulasi obat tunggal. Obat kombinasi dapat diterima bila dosis tiap obat memakai dosis lazim, memiliki kelebihan efek terapi, keamanan, kepatuhan, dan biaya. Formulasi adalah sediaan kombinasi paling banyak digunakan, dijual, dan ditulis dalam resep. Keberatan terhadap kombinasi obat yang tetap adalah makin banyak bahan aktif yang digunakan bersamaan, makin besar jumlah efek samping. Dalam beberapa kasus, bahan aktif memiliki farmakokinetik yang sama, dengan demikian lama kerjanya sama yang dapat berubah selama terapi karena induksi enzim atau inhibisi enzim. Terapi dan interaksi pada penggunaan berbagai bahan aktif secara bersamaan menjadi tidak jelas. Ini tolong baca sendiri. Interaksi obat adalah perpindahan ikatan protein plasma, stimulasi atau penekanan aktivitas enzim yang memetabolisme obat, dan gangguan dengan carrier mediated excretion dapat menghasilkan peningkatan antagonis atau pengurangan pada intensitas kerja obat.
Ini baca sendiri interaksi farmakodinamik. Interaksi farmakodinamik adalah antara lain peningkatan kecenderungan perdarahan. Di sini ada antikoagulan dikumarol. Diberikan bersamaan dengan asam asetil salsilat, quinidin, cefalosporin, dan asam valproinat. Kemudian pengaruh berlawanan dengan tekanan darah, antidepresif trisiklik, mengantagonis metildopa, reserpin, dan klonidin. Kerja hipotensif guanetidin diperlemah oleh amfetamin dan efedrin. Kemudian reaksi farmakodinamik yang lain adalah peningkatan nefrotoksisitas dan ototoksisitas. Antibiotika aminoglikosida bersama diuretik menaikkan nefrotoksis cefalotin. Peningkatan relaksi otot. Tobokurarin klorida dengan antibiotika aminoglikosida, amfotirisin B, kolistin, memperkuat blokade neuromuskular dan muscular relaxation penstabil. Kemudian peningkatan toksisitas glikosida jantung, hiperkalsemia dan hipokalemia meningkatkan kerja glikosida jantung, laksan dan diuretik. Kemudian interaksi farmakokinetik dapat terjadi selama proses fase farmakokinetik obat secara menyeluruh, juga pada absorpsi, distribusi, biotransformasi, dan eliminasi. Antara lain interaksi pada proses absorpsi. Pemberian obat yang asam dan basa bersamaan dengan antasida, maka jumlah absorpsinya berubah akibat kenaikan harga pH dalam lambung dan usus bagian atas. Ini akibat perpanjangan atau pengurangan waktu huni dalam saluran cerna. Pembentukan kompleks tetrasiklin garam besi dapat menyebabkan gagalnya terapi dengan sediaan besi. Kemudian interaksi pada proses distribusi, persaingan terhadap ikatan pada protein plasma. Jika mempunyai ikatan protein yang tinggi, terapi rendah dan volume distribusinya relatif kecil. Di sini contohnya antireumatik fenilbutason atau oksifenbutason dapat mengusir antikoagulan dari ikatan protein. Kemudian ada bahaya hipoglikemi setelah pemberian antibiotika oral turunan sulfonamid, naik hiperglikemik apabila diberikan asam asetil salisilat atau fenilbutason. Hal yang analog adalah pengusiran bilirubin dari ikatan albumin oleh salisilat dan sulfonamid dengan bahaya yang disebut kernicterus pada bayi yang baru lahir. Kemudian interaksi pada proses biotransformasi, ini terjadi persaingan terhadap enzim yang berfungsi untuk biotransformasi obat, khususnya sitokrom P450, terjadi metabolisme yang diperlambat. Biotransformasi suatu obat kedua dapat diperlambat atau dipercepat berdasarkan penghambatan enzim atau induksi enzim yang ditimbulkan oleh obat pertama, phenytoin atau
tolbutamid dihambat oleh isoniazid chloramphenicol atau antikoagulan. Bahan obat lain yang menghambat metabolisme oksidasi senyawa lain adalah simetidin. Induktor enzim misalnya kelompok barbiturat sebaliknya menyebabkan biotransformasi yang lebih cepat dari sejumlah besar obat. Kemudian ada lagi interaksi pada proses eliminasi. Interaksi pada eliminasi melalui ginjal dapat terjadi akibat perubahan harga pH pada urin atau karena persaingan tempat ikatan pada sistem transport yang berfungsi untuk sekresi atau reabsorpsi aktif. Antasida, contohnya adalah antasida memperbesar eliminasi basa lemah karena senyawa ini terdapat dalam keadaan terionisasi dan dengan cara yang sama. Senyawa-senyawa yang menaikkan harga pH urin natrium hidrogen karbonat meningkatkan eliminasi asam-asam lemah. Kemudian keadaan penderita, jenis hewan dan patofisiologi, umur, neonatus, dewasa atau tua, dan jenis kelamin, kondisi fisiologis, antara lain bunting, dehidrasi, kegemukan, dan patofisiologi, gagal jantung kongestif, gangguan fungsi hati dan ginjal. Umur ya, hewan baru lahir lebih peka terhadap efek toksik bahan obat. Ini karena belum berkembangnya barier otak darah, variasi dalam kecepatan eliminasi bahan obat, ikatan pada protein plasma yang lebih sedikit, atau belum sempurnanya proses eliminasi obat. Kemudian kandungan air dalam jaringan lebih tinggi pada hewan neonatus sehingga obat didistribusi lebih luas dan dieliminasi lebih lambat. Sedangkan pada hewan tua, penurunan proporsi cairan tubuh akan mempengaruhi distribusi obat. Penurunan aliran darah hati dan penurunan fungsi ginjal akan mempengaruhi metabolisme dan eliminasi obat. Jenis kelamin, hanya sejumlah kecil obat yang telah dilaporkan dalam suatu spesies tertentu. Contohnya, guanisin setengah kali lebih singkat pada kuda betina daripada kuda jantan. Heksobarbital metabolisme obat lebih lambat pada tikus betina daripada tikus jantan. Setengah antipirin lebih pendek pada tikus jantan daripada tikus betina. Tikus betina yang diberi testosteron menyebabkan peningkatan aktivitas metabolisme obat, sehingga perlakuan pada tikus jantan dengan estradiol akan mengurangi kecepatan metabolisme obat tersebut. Kondisi fisiologis, bunting, dehidrasi, dan kegemukan dapat mempengaruhi kinetika disposisi suatu obat dan respon yang diperoleh khususnya mempengaruhi konsentrasi obat dalam plasma. Karena pada hewan bunting sebagian besar obat-obat dapat menembus barier plasenta sehingga efeknya harus dipertimbangkan pada janin. Keadaan patofisiologis, distribusi obat akan terganggu pada penyakit gagal jantung kongestif. Fungsi ginjal terganggu, kecepatan eliminasi obat yang dikeluarkan dari tubuh terutama melalui ekskresi ginjal akan berkurang sehingga terjadi akumulasi obat. Adanya penurunan ikatan pada albumin plasma pada hewan akan meningkatkan efek toksik obat. Gangguan fungsi hati terutama efek metabolis obat dan peningkatan lama kerja obat dalam tubuh. Baik, sudah selesai ya. Ada pertanyaan?
Ada pertanyaan? Mungkin belum ada, dokter. Oke, kalau belum ada, saya akhiri. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih kasih, dokter. dokter. Terima kasih, Sehat selalu Bapak. dokter. Ya. Sehat selalu dokter.